qala al-mu'allif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman bin Fadl radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bil umi sayyidis salihin fid dharain amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi babil hajj ila qaulihi radhiyallahu anhu lalu wa yatahallalu man fatahul wukuf bi tawafin wa sa'yin wa halqin wa yaqdi wa alaihi damun kadamit tamattu wa yadbahuhu fi hajjatul qada. Ini akan membahas tentang orang yang ketinggalan haji, kelewatan haji, fawat. Kita tahu fawatul haji itu dengan apa? Dengan ketinggalan wukuf Arafah. Kapan orang dianggap ketinggalan wukuf Arafah? Kalau sudah subuh ya, sebelum subuh masih ada kesempatan. Pokok lahdo ya, pokok lahdo masuk ke kawasan Arafah. Kalau udah subuh, udah berarti dipastikan itu kelewatan Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu intinya di Arafah. Ketinggalan Arafah, udah. Hajinya berarti fawat. Fawatnya haji ini berarti orang ini masih tetap ihram, belum tahallul ya. Hajinya hilang. Tapi kan dia sudah terlanjur ihram. Harus melakukan proses tahallul biar keluar dari keharaman-keharaman ihram. Dan ada damnya, ada dendanya. Apa ini? Nah, ini wa yatahallalu man fatahul wukuf. Orang yang kelewatan wukuf. Kelewatan wukuf itu dengan apa? Masuk waktu subuh hari raya ya. Hari raya Idul Adha. Maka dia harus tahallul. Dengan apa? Intinya dengan amalil umroh. Tahallul dengan melakukan amalnya umroh. Apa amalnya umroh? Ihram ya kan? Ini ihramnya sudah. Terus apa? Umrah itu tawaf. Setelah itu sa'i kemudian cukur. Ya itu berarti. Tawaf, sa'i, cukur. Sudah. Itu sudah yang dilakukan. Dia ketinggalan haji sudah. Karena itu harus segera tahallul dengan melakukan amal umroh. Apa itulah ini? Bi tawafin, wa sa'yin, wa halqin. Urut seperti itu. Tawaf, sa'i, cukur. Ini kalau sa'inya belum dilakukan dulu setelah tawaf qudum. Kalau sudah sa'i setelah tawaf qudum, enggak usah sa'i sudah. Tinggal tawaf sama cukur. Kalau kemarin waktu tawaf qudum belum sempat belum sa'i, maka sekarang juga sa'i. Urutannya begitu. Tawaf, sa'i, cukur. Wayakdi dan harus qadha dia. Orang yang fawat harus qadha. Beda dengan muhsar. Muhsar kemarin kan tahallul juga kan ya? Tahallulnya dengan cara apa? Nyembelih dam ya. Nyembelih dam. Kalau tidak mampu nyembelih kambing maka it'am. Kalau tidak mampu it'am maka puasa ya. Yaitu dam tartib wa ta'dil. Nah, itu kalau muhsar. Tidak ada kewajiban qadha. Makanya kemarin muhsar itu kalau sudah khawatir fawatul hajj. Maka afdol apa? Afdol lanjut apa afdol tahallul? Afdol tahallul. Biar apa? Biar tidak kena fawatul haji. Kena fawatul haji nanti ada denda fawat, ada denda muhsarnya ya. Itu kemudian kena qadha. Wadah ya? Dendanya denda fawat. Kena qadhanya ini yang berat dan qadhanya fauron. Kalau muhsar enggak usah qadha. Kena denda tapi enggak kena qadha. Kalau di sini wayaqdi. Jadi harus qadha asalkan illam yansha al fawat minal hasr. Dan fauron ini. Qadhanya harus fauron. Kemudian orang haji kita tahu setelah hari nahar, tawaf, sa'i, cukur, ada apa? Ada wajibat kan ya? Kalau orang haji yang sah, apa yang dilakukan? Ada lempar jumroh, ada nginep di Mina. Lempar jumrohnya berapa hari? 4. Ya, 4 hari. Hari nahar, lempar jumroh Aqabah. Kemudian hari tasyrik 1, 2, 3, melempar 3 jumroh. Wadah ya? Kemudian nginep di Mina berapa malam? 3 malam. Ini untuk orang yang hajinya normal. Orang fawat enggak usah itu sudah. Enggak usah orang pergi ke Mina, ente enggak usah ke Mina. Ke Mina enggak apa-apa. Daripada enggak ada teman. Ya. Karena temannya berangkat semuanya, tetap berangkat enggak apa-apa, tapi sudah gugur. Enggak ada kewajiban lempar jumroh, enggak ada kewajiban nginep di Mina sebagaimana di sarannya itu wasaqatar ramyu kal mabit.
tadi itu tawaf, sa'i dan cukurnya harus disertai niyatut tahallul. Jadi ketika cukur itu dia niat tahallul. Apakah ini dianggap sebagai umroh Islam? Enggak. Kalau dia belum pernah umroh, ini misalnya haji. Kemudian haji ternyata fawat, harus tahallul kan ya? Tahallulnya mengamalkan apa? Amal umroh. Apakah ini dianggap umroh yang menggugurkan kewajiban Islam? Kan orang Islam kan wajib umroh sekali seumur hidup. Apakah ini dianggap menggugurkan kewajiban? Enggak. Karena dia hanya bukan melakukan umroh, dia melakukan amalnya umroh, tapi tidak dianggap sebagai umroh. Ini hanya untuk tahallul karena niatnya sudah niat haji kan ya, maka tidak bisa jadi umroh. Ini yang mutamat. Wala tujzi'u an umratil Islam. Wakila yujzi'uhu anha. Wakila cukup ya wakila. Jadi pendapat yang kuat, amal umroh ini yang dilakukan tidak dianggap sebagai umroh Islam. Artinya masih punya tanggungan umroh kalau belum pernah umroh. Nah, wakila sudah mencukupi, wakila. Yang muktamad enggak? Sudah, kita tahu sekarang orang yang fawat wukuf, yaitu dengan terbitnya fajar hari nahar, maka harus tahallul dengan melakukan amal umroh, yaitu tawaf, sa'i, kemudian cukur, niatnya tahallul. Lah tidak mampu. Mau masuk Masjidil Haram tidak boleh. Karena visanya ilegal ya. Visanya ilegal dia. Dia kena fawat. Enggak gara-gara enggak segera tahallul akhirnya kena fawat. Kan tahallulnya mestinya ngamalkan amal umroh. Enggak boleh ke Masjidil Haram. Apa yang dilakukan? Nah, di sini summa illam yumkinhu ayyatahallal bi amali umroh. Di sarahnya itu. Orang yang enggak bisa untuk melakukan tahallul dengan melakukan amal umroh, maka tahallala bima marra fil muhsar. Maka tahallulnya seperti muhsar. Apa tahallulnya muhsar? Menyembelih kambing atau menyembelih hewan yang cukup untuk udhiyah. Bisa kambing, bisa sepertujuh onta atau sapi. Paham ya? Kalau tidak mampu, it'am biadadil bikimatil syah. Kalau tidak mampu maka saum biadadil amdad ya. Wadah. Nah, itu. Jadi tahallulnya seperti ini. Kalau tidak mampu maka tahallulnya seperti muhsar. Jika tidak mampu tidak boleh masuk Masjidil Haram misalnya. Ya sudah. Wa alaihi lah orang yang fawat tadi itu pertama harus tahallul. Biar keluar dari ihramnya. Kalau enggak dia haram terus melakukan hal yang macam-macam itu. Nah, jadi harus tahallul. Udah setelah tahallul keluar dari ihramnya. Wajib qadha segera secepat mungkin ya. Tahun depan kalau bisa. Secepat mungkin. Kemudian wa alaihi damun, dia kena dam. Damnya apa? Kadamit tamattu. Seperti dam tamattu. Apa dam tamattu? Nyembelih kambing. Kalau tidak mampu puasa ya 3 hari fil haji wa sab'atin idza rajatum. 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika sudah pulang ya. Itu dendanya seperti orang tamattu. Ini damnya orang apa? Orang fawat. Wa alaihi damun kadamit tamattu. Nyembelihnya kapan? Wa yadbahuhu fi hajjatil qadha. Belahnya nanti pas qadha. Bukan sekarang belahnya. Belahnya nanti pas haji qadha. Kalau tahun depan ya tahun depan. Kalau enggak ya berarti tahun depannya lagi. Kapan memungkinkan haji lah pas haji qadha itu disembelih. Wadah ya? Nah, jadi belahnya pas haji qadha. Setelah ihram itu. Jadi seperti dam tamattu itu berarti dam tartib watak takdir ya. Tartib karena harus urut nyembelih kambing, kalau tidak mampu baru puasa. Puasanya langsung ditentukan syarat, tidak menentukan harga kambing, langsung puasa 10 hari, 3 hari dan 7 hari. 3 hari fil haji wasabatin idza raja. Udah. Nah, jadi damnya dam tartib wa takdir. Fi hajatil qadha. Disembelihnya wujuban ini wajib disembelih kapan? Nanti fi hajal qadha. Kapan? Ba'dal ihram biha. Setelah sudah ihram haji yang qadha, baru saat itu disembelih untuk damnya yang fawat kemarin itu. Udah, sekarang selesai dari pembahasan fawat. Sekarang pembahasan yang lain. Wa kullu damin wajaba yajibu dabhuhu fil haram illa damal ihsar.
setiap dam yang wajib, maka wajib disembelih di tanah haram dan dibagikan kepada masakin di tanah haram. Penduduk tetap asli atau pendatang atau wisatawan misalnya. Pokok siapapun yang ada di tanah haram dalam keadaan fakir atau miskin. Walaupun afdol diberikan kepada penduduk asli tanah haram, mustautin. Nah, jadi mustautin, afdol. Kecuali jika orang yang lain itu lebih membutuhkan. Ada fakir bukan penduduk asli tapi lebih membutuhkan. Nah, maka afdol. Wadah ya? Jadi kaidahnya itu wa kullu damin wajaba yajibu dabhuhu fil haram illa damin ihsar. Kecuali dam ihsar. Kalau dam ihsar di mana belahnya? Haitsu uhsir. Tempat dia di mana dia muhsar. Muhsarnya di Jeddah, ya sebelah Jeddah. Muhsarnya di Bandara Juanda, baru nyampe Juanda dia muhsar ya, dilarang oleh suaminya atau dilarang oleh orang tuanya, tidak boleh melanjutkan ya, ada izin. Maka ya di situ tempat damnya ya. Disembelih di situ dan dibagikan ke sekitar warga sekitar Juanda itu. Wadah? Itu kalau muhsar menyesuaikan tempat ihsar. Selainnya damnya tamattu, damnya fawat, damnya apapun itu semuanya harus di kawasan tanah haram Makkah dan dibagikan kepada fuqara tanah haram Makkah. Karena itu yang akhir-akhir ini diberlakukan, mulai banyak berlaku sekarang di Indonesia mulai tahun ini ya. Banyak sekali berlaku nyembelih di Indonesia, dibagikan di Indonesia. Haji tahun kemarin ini, yang barusan ini, banyak orang-orang tamattu kena dam kan ya. Itu nyembelih kambing di Pasuruan, dibagikan di Pasuruan. Di Probolinggo juga ada, di mana-mana banyak. Itu memang disarankan begitu sama pemerintah. Sesuai keterangan ini, sah apa enggak? Enggak sah ya? Tidak sah. Apa dasar itu? Nanti antum bahasnya. Yang jelas sampai saat ini Basul Masail PBNU yang Al-Fakir tahu mengatakan tidak sah. Sudah berkali-kali dibahas, menyatakan tidak sah. Cuman sekarang lagi dikaji ulang. Karena kasihan orang pemerintahnya menganjurkan begitu ya. Kementerian Hajinya menganjurkan begitu. Dan sudah banyak yang mempraktekkan. Kalau nggak dicarikan solusi kan kasihan itu kan ya. Kasihan. Dosa semua itu. Yang jelas sementara dicari dalam 4 madhab tidak ketemu. Kecuali Pondok Peloso Basul Masailnya memutuskan sah. Tapi ya masih perlu dikaji ulang ibaratnya ya. Ibaratnya masih perlu dikaji ulang. Karena ya itu apa? 4 madhab menyatakan harus tanah haram memang. Kecuali memang tidak bisa di madhab Hambali itu memang tidak bisa dilaksanakan di tanah haram. Lah sekarang apa nggak bisa? Lah Peloso dasarnya itu. Dalam madhab Hambali kalau nggak bisa dilaksanakan di tanah haram, maka boleh dilakukan di selain tanah haram. Lah sekarang apa? Pertanyaannya sekarang apa enggak bisa? Ya. Masa enggak bisa sama sekali? Misalnya minta tolong, antum punya kenalan. Ada di sana. Jadi TKI, jadi mutawif atau jadi apa? Masa enggak bisa sama sekali? Ya. Nah, karena itu sementara ini tidak sah itu ya. Dan sesuai dengan ini kalau madhab Syafi'i jelas. Madhab Syafi'i jelas. Hukumnya kenapa? Karena berdasar nas Al-Quran. Nas Al-Qurannya mengatakan apa? Hadiyam balighal Ka'bah. Hadiyan ya hewan yang disembelih itu ya. Balighal Ka'bah. Ya, hadiyam balighal yang sampai ke Ka'bah. Artinya ke tanah haram. Jadi harus sembelih tanah haram dan dibagikan ke fuqara yang ada di tanah haram. Wadah. Nah, jadi kaidahnya nih. Wa kullu damin wajaba yajibu dabhuhu fil haram. Wajib ini dibagikan di tanah haram. Illa damal ihsar, kecuali dam ihsar, maka dilakukan di tempat ihsarnya. Afdalnya di mana? Di tanah haram manapun boleh. Tanah haram itu ada batas-batasnya. Kalau antum buka di Google, misalnya antum ketik hudud al-haram al-makki misalnya. Hududul haram al-makki, batas-batas haram makki. Keluarkan nanti kan ya. Link-linknya, antum pilih yang gambar. Nanti keluar gambarnya itu. Batasnya dari mana sampai mana itu ada. Di bagian manapun tanah haram, boleh. Kalau di luar tanah haram, di tanah halal, walaupun jaraknya hanya beberapa meter saja, tidak boleh. Harus di dalam kawasan tanah haram. Cuman ada yang afdol ini.
Wal afdalu fil haji Mina wa fil umrati al marwah. Kalau orang haji bayar damnya haji, afdal dilakukan di Mina. Kalau damnya orang umroh, afdal disembelih ada di Marwah. Jadi setelah selesai sa'i, ya keluar kan sa'i dimulai dari sofa 7 mondar-mandir kan ya. Nah, nanti berakhir di Marwah. Setelah keluar dari Marwah disembelih di situ afdalnya. Afdalnya disembelih di situ. Ini untuk apa? Damnya umroh. Afdal tidak harus di situ, afdalnya di situ. Kalau haji di mana? Di Mina. Ini afdalnya. Wal afdal fil haji Minan wa fil umrati al marwah. Al marwah. Waktunya kapan? Fi ayyi waktin sya'a. Penyembelihan dam itu tidak ada batas maksimalnya. Kapanpun seumur hidup waktunya ya. Jadi penyembelihan dam itu fi ayyi waktin sya'a. Di waktu kapanpun. Tapi kita tahu kemarin, kalau haji kapan waktu paling afdal untuk nyembelih? Ronhat. Setelah apa berarti? Setelah Romyu Jumratil Aqabah di hari nahar, sebelum tawaf, sebelum halku ya. Sebelum halku, sebelum tawaf. Haji kan tahallulnya, afdalnya urutannya ronhat. Romyu, nahru ini bukan termasuk tahallul. Kemudian halku, tawaf. Urutannya ini, di urutan kedua ini. Ronhat. Ya. Romyu, nahru, halku, tawaf. Deh, itu yang afdol. Tapi tidak harus. Seandainya waktu itu tidak sempat karena padat acaranya misalnya. Tidak apa-apa ditunda. Fi ayyi waktin syah. Bahkan setelah antum pulang, nggak apa-apa. Setelah pulang baru disembelih, tidak apa-apa. Telepon ke teman yang di sana. Ya, telepon tolong sembelihkan kambing untuk damana gini-gini. Boleh. Di waktu kapanpun. Yang penting nyembelihnya di tanah haram. Bagikannya juga di tanah haram. Tidak boleh disembelih di luar tanah haram walaupun kemudian dikirim ke tanah haram. Atau nyembelih di tanah haram kemudian dibawa pulang. Tidak boleh. Nyembelihnya di tanah haram, dibagikan juga di tanah haram. Deh? Udah. Fi ayyi waktin sya'a. Wa yasrifuhu ila masakinihi ay masakinil haram. Dan diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di tanah haram. Salah satan awaksar, minimal 3 orang ya. Jadi kambing yang dibeli tadi minimal 3 orang. Lebih tidak apa-apa. 3 orang enak, tidak ribet ya, cepat. Dibagi 3 udah bagian ini, ente. Yang penting orang miskin. Walaupun juga dia jamaah haji, yang penting waktu itu di tanah haram. Dia termasuk jamaah haji, jamaah umroh, atau misalnya dia mutawif, atau TKI di sana, misalnya atau tukang bersih-bersih itu. Ya, atau orang-orang yang di sana itu banyak orang-orang dari daerah Bangladesh, dari India, itu yang bonek pergi ke tanah haram itu. Jadi dia kerja di sana nggak punya tempat tinggal, ya tidur ada di jalanan, ada di pelataran masjid, ada kadang di hammam kadangnya. Itu. Kasihkan ke situ, udah kekurangan kok. Enggak kekurangan kalau penerima, enggak kekurangan ya. Makanya kalau dikatakan sebagian orang mengatakan di sana enggak ada orang fakir, kaya semua, kata siapa? Kata siapa? Dan sudah dijelaskan bahwa masakin ini harus penduduk tanah haram? Tidak harus, yang penting ada di tanah haram. Syarat-syarat inti di hammam itu kalau malam itu banyak orang tidur di situ, nggak punya tempat tinggal. Itu orang paling banyak di sana kan pekerja dari Bangladesh sama India itu, Bengali ya. Bangladesh, India, Pakistan itu banyak sekali. Tukang bersih-bersih itu rata-rata dari daerah sana. Orangnya kuat-kuat orangnya. Dan mereka berangkat itu kadang nekat ya, bonek. Yang penting di sana. Jadi banyak sekali. Kata siapa nggak ada fukara ya? Syarat-syarat kelelerannya. Syarat-syarat. Jadi karena itu ini aturan dalam mazhab kita. Nyembelihnya di tanah haram diberikan kepada masakin yang ada di tanah haram. Afdal penduduk asli kalau yang lain tidak lebih membutuhkan. Wala yajibu isti'abuhum wa idin hasaru. Tidak harus diratakan. Seluruh masakin dapat. Tidak. Walaupun jumlahnya nggak terlalu banyak, tetap tidak harus diberi semua. Yang penting minimal berapa? 3 orang. 1 orang boleh dikasih 1 mud, lebih dari 1 mud, kurang dari 1 mud, dagingnya ini tidak ada masalah. Ya bukan makanan ini ya.
kurang dari satu mud atau lebih diperbolehkan. Kecuali dalam dam takhir dan takdir itu harus sudah ditentukan. Dam takhir dan takdir itu sudah ditentukan. Nah, ini habis ini bab haji, alhamdulillah ya. Alhamdulillah habis bab haji. Semoga kita semuanya ditakdirkan bisa ziarah baginda Nabi Muhammad SAW, haji dan umrah dalam keadaan khair wa afiyah. Fi asrai waktin mungkin ya. Fi khair wa lutfin wa afiyah. Beserta orang-orang yang kita cintai ya. Bareng-bareng insyaAllah ziarah baginda Rasulullah SAW. Fi soal. Seorang itu ketika mahsyar dikatakan dia sudah keluar dari Islamnya itu setelah hadis sebelumnya atau setelah? Setelah dua-duanya. Jadi kalau puasa gimana? Kalau puasa enggak. Kalau puasa cukur dengan niat tahallul, habis itu puasanya bisa dilakukan di rumah sambil berjalan. Ya, cukur sambil niat. Ya. Puasa nunggu 1000 hari, taab dia ya. Puasanya 1000 misalnya. Taab, enggak tahallul. Ya dengan cukur niat tahallul kemudian puasanya sambil jalan. Apa deh? Betul? Ya. Ya, nanti ketika kodok, bayarnya nanti, belum wajib, nunggu nanti ketika kodok. Ya, ketika kodok. Wajibnya ketika kodok. Apa deh? Nggak harus berturut-turut. Puasa dam ini ketika misalnya 1000 hari, nggak harus berturut-turut, bisa dipisah-pisah. Seabad sekali misalnya. Ya, nggak harus berturut-turut. Padahal? Ini patokannya tempat dia terhalang atau tempat dia tahan? Tempat dia terhalang, tahallulnya kan di tempat terhalang itu. Mahsyar itu kan kapan dia tahallul? Tahallulnya dengan apa? Nyembelih kan? Nyembelih, cukur nih, niat. Di mana nyembelihnya? Di tempat ihsar kan ya? Mungkin di negara lain. Suaminya suruh Iya. suruh tahallul. Iya. Terus dia suruh minta nanti lu pas di Indonesia. Nggak boleh, nyembelihnya di sana. Dam ihsar itu di tempat dia muhsar. Di tempat dia muhsar. Jadi ya taukil. Kalau enggak mampu, kalau nyari gampangnya enggak boleh nyari gampangnya. Kalau enggak mampu baru ganti. Enggak mampu nyembelih ganti it'am ya. Sama di tempat ihsar juga. Kalau enggak mampu baru puasa. Kalau puasa di rumahnya terserah. Paham ya? Jelas. Makanya susah di tempat ihsar loh. Iya kalau waktunya enggak terbatas. Kalau harus segera kembali kan repot kan ya. Kalau ada kenalan bisa taukil, enak. Kalau enggak susah. Ya apa balik? Mau enggak mau kan tetap nanti akan turun di bandara kan. Di situ dia muhsornya. Pesawat di mana? Nyembelih di pesawat itu. Suruh balik lagi kan. Berhenti dulu, berhenti. Masih lampu merah itu. Ya enggak, berarti nanti ya ketika di bandaranya itu. Di lobi lagi, oh ternyata belum boleh. Ya berarti di situ dia muhsornya. Tahallul di situ. Paham ya? Hah? Ya, pas mendarat itu. Ya nggak harus bandara, kalau mendarat darurat di pantai misalnya ya. So, ada lagi? Orang yang terkenal ya sedang puasa kan, biasanya dia nggak mampu kan semuanya terus. Nah itu misalnya pada saat dia mampu ketika menjalani ini sedang puasa, diminta apa gugur kewajiban puasa 1000 hari? Boleh, pindah ke asalnya boleh.
Boleh. Ada lagi? Wallahu a'lam bishawab.